Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube Haura Setia Kitchen. Di video kali ini aku mau share resep ide jualan yang viral banget. Namanya sticky meal. Ini pakai resep super ekonomis tanpa bubuk premium. Cara buatnya sangat mudah. Hanya dari pop es kita kreasikan menjadi es sticky milk yang unik banget. Dijamin gak berasa lagi minum pop es ya, jadi berasa minuman mahal karena rasanya yang begitu enak, super creamy dan segar. Pokoknya disukai banyak orang. Minuman ini cocok banget ya untuk ide jualan bulan puasa ataupun setelah lebaran, dijamin ini menjanjikan. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita ke resepnya. Siapkan panci, tambahkan gula sebanyak 280 gram. Lalu ini kita tambahkan air sebanyak 500 ml. Untuk caranya boleh berbeda-beda ya. Boleh juga menggunakan air panas untuk melarutkan gula. Boleh juga menggunakan gula pasir yang kita blender. Lalu kita tinggal tambahkan air matang atau airnya juga boleh diganti dengan susu evaporasi atau susu UHT kalau mau lebih creamy. Nah, ini aku tambahkan daun pandan ya biar tambah wangi. Untuk daun pandannya juga boleh di skip. Ini kita masak sampai gulanya benar-benar larut. Nah, jika gula sudah larut, ini boleh kita angkat dan kita sisihkan dulu sampai air gulanya itu benar-benar dingin. Jangan langsung dipakai ya. Ingat ya, untuk gulanya itu harus benar-benar dingin. Nah, jika sudah dingin, kalau bisa simpan di dalam kulkas itu lebih bagus ya. Nah, ini untuk gulanya sudah dingin ya. Aku tambahkan creamer sebanyak 250 gram. Ini aku pakai merek Javalen. Teman-teman yang mau samaan sama aku, cek link pembeliannya ada di bawah video. Nah, ini kita aduk manual dulu seperti ini, biar nanti ketika kita mixer nggak berterbangan. Jika sudah, ini kita mixer sebentar saja ya, agar si air gula dan si creamernya itu menyatu. Lalu untuk air creamer gulanya ini boleh kita bagi dua ya, atau kalau teman-teman mau satu rasa nggak perlu dibagi dua. Ini cukup tambahkan satu renceng pop es ya, karena aku mau bikin dua rasa. Jadi ini aku bagi dua, masing-masing kita kasih 5 bungkus ya, karena satu renceng pop es itu ada 10. Jadi ini kita bagi dua, masing-masing 5 bungkus. Kalau teman-teman mau buat satu renceng untuk satu rasa boleh ya, jadi nggak perlu dibagi dua. Oke, yang pertama ini aku akan mixer mangkuk yang berisi pop es durian. Ini kita mixer aja sampai benar-benar mengembang. Ini di menit ketiga udah ngembang ya, udah kelihatan. Dan di menit kelima ini udah kelihatan warnanya pucat atau pudar, itu tandanya sudah mengembang. Semakin mengembang warnanya semakin pudar ya teman-teman. Jadi ini kita tambahkan perisa durian seperti ini, lalu kita mixer lagi. Nah, untuk si pop es durian ini aku mixer selama 7-8 menit ya, kurang lebih. Dan kita timbang ini mencapai 700 gram udah berikut sama mangkuk ya. Nanti kita tinggal ambil untuk berat mangkuknya itu 120. Jadi total satu mangkuk ini bersihnya itu kurang lebih 580 gram ya. Lanjut kita akan mixer yang rasa taro. Ini kita mixer aja sama seperti rasa durian ya. Ini sama di menit ketiga ini udah kental dan di menit kelima udah kelihatan pucat ya. Itu artinya sudah mulai mengembang. Boleh kita tambahkan pewarna makanan ya. Di sini aku tambahkan beberapa tetes pewarna. Aku pakai pewarna ungu dari kupu-kupu ya mereknya. Nah, jika sudah ditambahkan pewarna, ini boleh kita mixer kembali. Ini aku mixer lebih dari 10 menit ya. Jadi ini kurang lebih 11 menit. Nah, ini kurang lebih teksturnya seperti ini ya, lebih kental dari durian pastinya karena mixernya ini lamaan ditaruh. Nah, tapi setelah kita timbang ini sama-sama di 700, tinggal kita kurangi berat mangkuk ya. Jadi total semua masing-masing setiap mangkuk yaitu 580 gram. Nah, untuk kedua sticky milk ini sudah jadi ya, tapi kita masukkan dulu ke dalam kulkas agar lebih kental. Boleh juga dimasukkan ke dalam freezer ya jika ingin cepat kentalnya.
Lanjut kita akan siapkan bahan lainnya, mulai dari susu UHT. Untuk susu UHT-nya boleh bebas merek apapun. Gelasnya aku pakai gelas 14 oz dan ini tutupnya. Boleh menggunakan cup sealer ya, atau yang enggak punya boleh menggunakan tutup seperti ini. Dan untuk plastiknya ini aku pakai plastik yang panjang itu ya, yang untuk cup. Lalu ini kita siapkan cup, kita tambahkan batu es sampai full atau secukupnya. Tambahkan susu UHT sebanyak 60 ml ke masing-masing cup. Nah, untuk sticky milknya ini baru aku keluarkan dari kulkas ya. Ini teksturnya sudah melengket seperti ini. Pokoknya sticky milk kalau udah masuk ke dalam kulkas, ini dia bakal lengket ya. Ini aku bakal kasih ke masing-masing cup itu sebanyak 38 gram ya teman-teman, atau sebanyak 1 centong seperti ini. Ini rasanya sudah manis ya. Nah, untuk si rasa taronya ini lebih pekat ya. Dia itu lebih kental dibanding yang si rasa durian, karena si rasa durian mungkin aku mixernya di 7 menit ya, atau 8 menit, sekitar 7 sampai 8 menit. Kalau si taro ini sekitar 10 menit ke atas. Lanjut, ini juga aku tambahkan sebanyak 1 centong ya. Nah, kebetulan 1 centong ini sekitaran 38 gram ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini setelah aku tuang ke dalam cupnya, ini hampir mencapai 38 gram. Jika kita masih tuang-tuang sisanya, ini bisa menjadi 40 lebih ya teman-teman. Jadi tergantung teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa menakarnya di setiap cup itu 38 gram, teman-teman bisa menghasilkan 15 cup untuk satu rasa. Jadi satu resep ini bisa menghasilkan 30 cup. Tapi kembali lagi ya, kadang kita suka menakarnya itu kelebihan atau kekurangan. Jadi untuk satu resep ini sebenarnya menghasilkan 30 cup ya. Karena satu tetes itu beratnya lumayan ya teman-teman. Jadi kita harus takarnya benar-benar pas biar sampai menjadi 30 cup untuk satu resep ini. Nah, jika semua cup sudah kita masukkan susu UHT masing-masing sekitar 60 ml, lalu ini kita tambahkan sticky milk masing-masing 1 centong ya, atau masing-masing 38 gram. Jadi ini enggak sampai penuh ya untuk takaran isiannya. Kalau teman-teman mau lebih pekat atau lebih kental lagi dari ini, teman-teman bisa aja tambahkan creamernya itu sekitar 50-100 gram ya. Jadi bisa dikreasikan saja. Nah, untuk gulanya kalau menurut aku ini udah manis ya. Sampai batu esnya cair pun ini masih tetap manis. Atau rasanya itu seperti last sugar gitu ya teman-teman. Tapi kembali lagi sesuai selera masing-masing, karena selera teman-teman pasti berbeda-beda ya. Ada yang suka manis banget, ada yang seperti ini udah dibilang manis. Jadi untuk takaran gula dan creamer itu boleh disesuaikan lagi ya. Nah, ini masih ada sisanya ya teman-teman. Langsung aja ini kita kemas, kita tutup seperti ini dan langsung kita masukkan ke dalam plastik. Nah, untuk plastiknya aku pakai plastik yang seperti ini. Jangan lupa kalau mau ditumpuk ini kita harus pakai tambahan kardus seperti ini ya, jadi biar nggak jebol. Jadi teman-teman kalau mau ditumpuk wajib pakai kardus yang kita potong kotak seperti ini ya teman-teman, seperti yang di video. Jadi kemasannya rapi dan gak jebol. Kecuali dikemas dengan cup sealer atau mesin press, itu emang udah kuat ya. Nah, ini dia akhirnya kita sampai di tahap icip-icip dan alhamdulillah ini lengket banget ya. Untuk cara meminumnya ini harus kita aduk rata karena manisnya itu hanya dari sticky milknya ya. Nah, jika sudah teraduk rata ini boleh kita minum dan rasanya alhamdulillah seger, creamy dan enak banget. Pokoknya ini milky banget, nggak berasa kita lagi minum pop es. Karena ini rasanya lumayan premium ya, manisnya juga ini pas banget, ini cocok banget ya teman-teman diminum saat berbuka puasa. Pokoknya rasanya seger, milky, creamy, pokoknya ini enak banget. Aku juga mau cobain yang rasa durian dan ternyata alhamdulillah yang rasa durian itu lebih enak dibanding yang taro ya kalau menurut aku. Karena aku suka banget ya sama rasa durian ini. Wanginya itu loh, ini wangi banget dan milky, pokoknya creamy, ini seger banget. Buat teman-teman yang cuma sekedar iseng-iseng buat, ini boleh disimpan di suhu ruang atau di kulkas ya.
Tapi lebih aman kita simpan aja di dalam kulkas. Tapi buat teman-teman yang ada niat untuk ide jualan, ini bisa juga disimpan di suhu ruang. Ini di suhu ruang bisa tahan semingguan ya. Apalagi di dalam kulkas ini bisa lebih. Yang penting jangan terkontaminasi atau terkena cairan lain, agar ketahanan si sticky milknya ini lebih tahan lama ya. Jadi untuk ketahanan tergantung cara penyimpanannya juga. Modalnya pun lumayan, ini terbilang murah ya teman-teman. Satu cupnya itu modalnya cuma 2.200-an. Jadi teman-teman bisa jual dengan harga 5.000-an per satu cup. Untuk harga perkiraan modal teman-teman bisa cek ya di kolom deskripsi, dan link pembelian bahan-bahan juga ada di deskripsi di bawah video. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.